Oke, good morning Caleb. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Teacher Destiana. Masih tetap di pelajaran kita seperti biasa ya. Oke, Caleb, kalau kemarin kita membahas tentang eh, struktur buku fiksi dan buku non-fiksi, hari ini kita akan lanjut ke unsur kebahasaan buku fiksi dan non-fiksinya. Oke, Caleb, tetap fokus. Unsur kebahasaan kedua jenis buku, fiksi dan non-fiksi, itu tentu saja berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kalau karya fiksi itu mempunyai unsur kebahasaan yang lebih fleksibel ya dibandingkan dengan karya non-fiksi. Oke. Ya. Hari ini kita akan bahas satu persatu ya Caleb, unsur kebahasaan karya fiksi dan non-fiksi. Oke, yang pertama, kamu bisa lihat di slide, teacher sudah buat unsur kebahasaan karya fiksi. Yang pertama, karya fiksi boleh menggunakan kata-kata tidak baku. Jadi di sini mungkin kamu jadi bertanya-tanya, teacher, kok di dalam karya fiksi kita boleh menggunakan kata-kata tidak baku sih? Padahal biasanya kalau kita membuat sebuah tulisan, itu kita harus menggunakan kata-kata baku, ya. Jadi alasannya adalah karena karya fiksi itu sifatnya imajinatif, ya, berupa rekaan yang dipaparkan berdasarkan pandangan subjektif penulisnya. Jadi untuk karya fiksi, dia boleh menggunakan kata-kata tidak baku. Paham ya, Caleb? Nah, salah satu unsur yang paling menonjol dalam sebuah buku fiksi itu adalah penggunaan ungkapan atau idiom, dan yang kedua itu adalah majas. Nah, teacher, apa sih itu ungkapan dan majas? Perhatikan baik-baik. Ungkapan itu merupakan gabungan dua kata atau lebih yang membentuk makna baru dengan makna yang berbeda dengan makna asalnya. Ya, gabungan dua kata atau lebih yang membentuk makna baru yang berbeda dengan makna asalnya atau makna sebelumnya. Sementara kalau majas, ini gaya bahasa yang dapat memperindah kalimat dan menambah rasa tertentu pada pembacanya. Misalnya nih, di sini teacher sudah buat satu contoh di slide-nya. Ini contoh ya. Untuk menggambarkan situasi kebakaran, kata api itu bisa kita ganti dengan ungkapan si jago merah. Ya, paham ya? Si jago merah ini merupakan ungkapan. Jadi si jago merah ini kita gunakan untuk menggambarkan keadaan atau situasi kebakaran. Selain itu, Caleb, kata tersebut juga dapat digunakan dalam majas yang memberikan makna tertentu. Misalnya, dalam sekejap, rumah tua itu ludes dilalap si jago merah. Jadi kalau kamu perhatikan kalimat ini kalimat ya. Dalam sekejap, rumah tua itu ludes dilalap si jago merah. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat penggunaan majas. Artinya kita memakai kata lain tetapi tetap dengan arti yang sama. Jadi kalau kita bandingkan, dia akan lebih menarik menggunakan majas dibandingkan yang tidak menggunakan majas. Paham ya kalau sampai di sini? Oke. Yang kedua, unsur kebahasaan karya non-fiksi.
karya non-fiksi pada umumnya menggunakan ragam bahasa baku. Kenapa? Karena kalau karya non-fiksi itu bersifat ilmiah dan berdasarkan bidang keilmuan tertentu. Nah, teori, hasil temuan, atau penelitian yang terdapat di dalam sebuah buku fiksi itu dituliskan secara jelas. Kemudian yang perlu kamu ingat kalau dalam penulisan karya non-fiksi itu pasti banyak menggunakan istilah-istilah dalam bidang tertentu. Misalnya, contohnya, teacher kasih satu contoh ya. Misalnya istilah hortikultura di dalam bidang pertanian. Kemudian contoh yang kedua, stratifikasi dalam bidang sosial atau kondensasi dalam bidang sains. Jadi ada 3 contoh ya. Contoh yang pertama itu istilah keilmuannya hortikultura. Di contoh kedua itu ada stratifikasi. Kemudian di contoh yang ketiga ada kondensasi. Jadi ketiga contoh tadi yang teacher sudah sebutkan itu menggunakan istilah-istilah di bidang keilmuan. Paham ya sampai di sana? Ya. Dalam karya non-fiksi itu tidak ada ungkapan dan majas. Ya Kaleb, ingat, dalam karya non-fiksi itu tidak ada ungkapan dan majas. Tidak sama seperti karya fiksi sebelumnya. Kalau di karya fiksi sebelumnya, itu terdapat ungkapan dan majas. Tetapi kalau di karya non-fiksi, ungkapan dan majas itu tidak ada. Kenapa teacher tidak ada ungkapan dan majas kalau di karya fiksi? Jadi jawabannya adalah karena kalau di dalam sebuah karya non-fiksi ada ungkapan dan majas, itu dapat mengaburkan makna yang sebenarnya. Ya. Jadi tidak ada ungkapan dan majas. Tetapi di dalam sebuah karya non-fiksi, kamu bisa menemukan penggunaan peribahasa yang bertujuan untuk memperjelas atau membandingkan suatu hal. Do you understand, Caleb? Ya, mengerti lah ya. Ya, karena kamu hanya mengikuti alur buku saja. Teacher sudah buat slide-nya sesuai dengan buku kamu. Ya, ini tadi terakhir yang teacher jelaskan ya. Dalam karya non-fiksi itu dapat ditemukan peribahasa yang bertujuan memperjelas atau membandingkan suatu hal. Jadi tidak ada majas dan ungkapan. Oke, Caleb. Hari ini kita masih ada tugas di halaman 216 yaitu aktivitas 6. Nomor 2, hanya bagian B dan C saja yang kamu kerjakan. Ya, ingat, kerjakan dengan menggunakan kata pengantar dan tulisan yang rapi. Oke, Caleb, selamat belajar. Kerjakan tugasnya dengan baik. Sampai jumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.